Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse dari kelas 1B. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irmeke Angelin dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Jatrakusuma dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari dari kelas 1B. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium dan fungsinya. Yang pertama, sphygmomanometer. Sphygmomanometer fungsinya untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Termometer air raksa aksila, termometer oral, dan termometer rektal digunakan untuk mengukur suhu badan di dalam laboratorium dan industri serta mengambil suhu anus dengan aman. Termometer digital aksila, termometer oral, termometer telinga, termometer frontal digunakan untuk mengukur suhu badan dan sebagai alat bantu memasak dan laboratorium. 4. Tongue depressor atau tongue spiral. Fungsinya untuk memeriksa rongga mulut, untuk menekan lidah agar dapat melihat lebih jelas keadaan di dalam tenggorokan. Spekulum hidung digunakan untuk melihat bagian dalam hidung dengan memperlebar lubang hidung. Spekulum telinga digunakan untuk memeriksa struktur dalam telinga menggunakan alat tersebut. Bag instrumen digunakan untuk meletakkan alat-alat kesehatan agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Pinset anatomis untuk menjepit jaringan dalam proses operasi, memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset kirurgis digunakan untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka, serta memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Ke-10 ada klem arteri, digunakan untuk mengklem atau menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan dalam operasi. Klempean berfungsi untuk menjepit jaringan dalam proses pembedahan. Needle holder atau pemegang jarum berfungsi untuk heating atau menjahit, yakni untuk menjahit luka bekas sayatan atau luka robek trauma pada kulit, otot, organ, serta jaringan tubuh lainnya. Catgut atau benang bedah untuk mempercepat penyembuhan luka. Nail heating otot berfungsi untuk menjahit bagian otot. Nail heating kulit berfungsi untuk menjahit luka bagian luar atau otot. Scalpel atau bisturi menginisi kulit dan memotong jaringan secara tajam. Gunting kasa berfungsi untuk memotong kain kasa, perban atau plester. Gunting hacking membantu proses penjahitan luka untuk menjepit benang dan jarum. Gunting angkat jahitan membuka jahitan bekas operasi dengan cara memotong benang hacking pada luka bekas jahitan. Gunting episiotomi berfungsi untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses melahirkan. Gunting jaringan berfungsi untuk memotong organ, membedah jaringan, mengangkat jaringan, memotong perban, melepaskan gips, dan memotong jahitan. Korentang berfungsi untuk memegang atau mengambil alat dan bahan medis steril. Tromol berfungsi untuk menyimpan peralatan-peralatan operasi yang sudah steril. Bengkok atau near beacon berfungsi sebagai wadah sementara yang digunakan untuk meletakkan instrumen, gunting, klim, pinset, dan lain-lain, atau disposable, kasa, kapas, plaster, dan lain-lain yang telah terkontaminasi darah, kotoran. Warm water jet berfungsi untuk kompres, untuk bisa menghilangkan rasa sakit dari demam, menghilangkan rasa nyeri akibat demam, serta membantu mengurangi suhu tubuh yang berlebih. Escape atau ashbag berfungsi untuk kompres dingin. Bantal angin berfungsi untuk memperbaiki postur tubuh. Urinal berfungsi untuk tempat pembuangan air kecil
untuk pria. Pispot atau bedpan berfungsi membantu seseorang yang hendak buang air besar dan buang air kecil. Kateter nelaton untuk kateterisasi kantung kemih jangka pendek. Selanjutnya ada kateter metal, berfungsi untuk pemakaian sementara, digunakan oleh ibu yang baru melahirkan untuk mengosongkan kantung kemih. Selanjutnya ada kateter polai untuk mengatasi inkontinensia urin atau retensi urin. Selanjutnya ada kateter three-way, digunakan untuk mengalirkan urin dari kantung kemih dan dapat disambung dengan tabung tertutup dari kantung urin. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian materi kami.